Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan kertas kerja PPH. Nah, di sini sudah ada. Untuk memulai pengerjaan kertas kerja itu dibutuhkan data-data itu sebagai berikut. Itu ada data karyawan, rekap, dan rekap wajib. Ini adalah data yang diberikan oleh klien. Untuk eh, kertas kerjanya seperti ini. Di sini kita akan masukkan beberapa data-data seperti nomor NIK, nama, NPWP, tanggal masuk, jumlah bulan, status kawin, jabatan, gaji, tunjangan, tunjangan, dan potongan, dan lain-lain juga. Terus di sini dibedakan itu untuk data yang berwarna kuning ini bisa dimasukkan data secara manual atau copy paste dari rekap wajib. Dan untuk yang abu-abu ini menggunakan rumus. Nah, jadi untuk menghemat waktu, saya di sini memasukkan datanya menggunakan rumus yaitu rumus VLOOKUP untuk menghemat waktu. Baik, kita lanjut ke data menggunakan rumus. Itu yang pertama ada total gaji dan tunjangan. Di sini untuk mencari total gaji dan tunjangan itu menggunakan rumus sum, yaitu sum D10 sampai U10 itu adalah gaji dan tunjangan dikurangi zoom Z10 sampai AB10 itu adalah potongan, maka dapat dihasilkan 13.453.000. Terus selanjutnya itu mencari gaji bruto yang disetahunkan. Ini tidak menggunakan rumus, hanya menggunakan sama dengan yang dimana AC10 sama dengan AC10. AC10 ini total gaji dan tunjangan kali S10. S10 ini jumlah bulan bekerja. Kali dapatkan hasil 161.436.000. Ya. Terus selanjutnya kita akan menghitung penghasilan teratur plus bonus. Ini. Nah, yang pertama itu kita mencari gaji bruto disetahunkan plus bonus. Untuk cari gaji bruto disetahunkan plus bonus ini tidak melakukan rumus, hanya sama dengan yaitu gaji bruto disetahunkan ditambah dari 10 itu adalah THR dan bonus. Karena di THR dan bonus tidak ada, hasilnya sama dengan gaji bruto disetahunkan. Selanjutnya itu kita mencari pengurang setahun plus bonus. Yang pertama itu ada biaya jabatan. Untuk menjadi biaya jabatan ini menggunakan rumus min. Saya menggunakan rumus min untuk mencari hasil terkecil dari dua kriteria yang di sini itu adalah S10 itu jumlah F10 itu jumlah bulan bekerja dikali 500.000 itu jumlah maksimal biaya jabatan. Terus di sini ada kriteria kedua itu adalah G10 itu gaji bruto disetahunkan plus bonus dikali 5%. 5% ini adalah biaya jabatannya itu dikurangi 15 itu dikali 5%. Nah, maka jika F10 ini F10 dikali 500.000 ini hasilnya kecil, maka digunakan ini. Jika tidak, maka menggunakan gaji bruto disetahunkan dikali 5%. Terus lanjut ke iuran pensiun. Untuk iuran pensiun ini karena tidak ada maka tidak diisi. Terus lanjut ke iuran JHT. Nah, untuk mencari iuran JHT ini menggunakan dua rumus, itu IFNA dan VLOOKUP. Nah, rumus IFNA ini untuk mencegah terjadinya error. Saya masukkan data di mana ada beberapa karyawan yang ada di data karyawan tapi tidak ada di rekap. Nah, untuk mencegah terjadinya error maka menggunakan rumus IFNA. Mungkin karyawan yang tidak ada rekap Januari ini akan ada di rekap bulan selanjutnya. Terus ada menggunakan rumus VLOOKUP itu untuk rumus itu adalah untuk lookup value-nya itu B10. B10 itu
Untuk Y10 itu adalah NIK, NIK karyawan. Kenapa saya menggunakan NIK karyawan? Karena jika menggunakan nama sebagai acuannya untuk lookup itu bisa saja ada beberapa karyawan yang namanya sama. Jadi jika menggunakan nama akan saja di error itu double ya datanya. Maka saya menggunakan NIK karena setiap NIK karyawan yang ada di data itu berbeda-beda. Terus untuk tabel array itu adalah eh, rekap aja Januari itu ini. Nah, untuk call index itu 17. Kenapa 17? Kita akan mencari iuran jati dari tabel rekap baca dan mencari kolom di mana data iuran jati itu berada. Karena di sini adalah 17. Nah, untuk REST lookup ini tergantung bisa true atau false. Nah, selanjutnya itu dikali F10 itu tadi adalah jumlah bulan kerja. Oh, maaf. Maaf. Nah, jadi selanjutnya itu kita mencari gaji itu disetangkan plus bonus. Di sini menggunakan rumus sum ya, yang dimana AG10 itu adalah gaji berarti disetangkan itu dikurang sum pengurang setahun plus bonus itu biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran JHT. Selanjutnya itu mencari PTKP. PTKP ini menggunakan ada 3 rumus itu if, left, dan right. Baik untuk rumus itu untuk logical test itu kita menggunakan rumus left untuk mencari apa namanya status kawin itu kawin atau tidak. H10 ini adalah status kawin. Ini K1 yang dimana jika K maka PTKP-nya itu adalah 58.500.000. Jika tidak jika tidak K, nah itu PTKP-nya menjadi 54 juta. Nah, ditambah right A10 itu untuk mencari berapa banyak tunjangan itu, misalnya K1, K2, K3. Nah, setiap tunjangan itu dikali 4.500.000. Dia dapat 63 juta. Terus untuk perhitungan biaya terutang atas total penghasilan itu PTKP. PTKP di sini menggunakan rumus if dan rundown. Nah, if-nya untuk logical test-nya itu AL10 jika lebih besar angka itu adalah jika PTKP lebih besar dari gajinya itu diskon plus bonus, maka 0. Nah, jika tidak, maka gaji itu disetangkan plus bonus dikurangi PTKP. Nah, untuk hasilnya itu harus dibulatkan ke bawah sebanyak 3 angka belakang koma, maka harus menggunakan rundown. Itu selanjutnya itu mencari PPh plus bonus. Nah, untuk dari PPh plus bonus itu menggunakan rumus if. Jadi di sini jika PKP lebih kecil dari 60 juta, maka 5% dikali PKP. Nah, selanjutnya jika PKP lebih kecil dari 250 juta, maka 15% dikali PKP dikurang 60 juta ditambah 3 juta. Selanjutnya, jika PKP kurang dari 500 juta, maka 25% dikali PKP dikurangi 250 juta ditambah 31.500.000. Selanjutnya, jika PKP kurang dari 500 juta, maka
30% dikali PKP dikurangi 500 juta ditambah 94 juta. Nah, jika tidak, maka 35% dikali PKP dikurang 500 juta ditambah 229 juta. Maka dapat hasilnya itu 7.865.400. Nah, selanjutnya itu menghitung pendapatan teratur. Sebenarnya ini sama saja rumus-rumusnya dari terutama bonus, jabatan, iuran pensiun, JHT itu sama menggunakan rumus di teratur bonus, hanya saja bedanya tidak menggunakan bonus dan PPh-nya itu dibagi jadi 2, itu setahun dan sebulan. Terus tahunan itu rumusnya itu sama seperti tadi untuk mencari PPh plus bonusnya ini. Nah, untuk sebulan itu tinggal dibagi jumlah bulan, itu PPh setahun ini dibagi X10 itu jumlah bulan bekerjanya. Baik, selanjutnya itu terakhir tuh kita mencari PPh atas THR dan bonus. Ini kita menggunakan rumus hanya saja gunakan sama dengan, yaitu di mana KN10 ini adalah N10 itu ini nih, PPh plus bonus dikurangi PPh setahun di penghasilan teratur. Terus terakhir itu total PPh tertekan. Dimana ini menggunakan rumus if. Dimana untuk logika terakhirnya itu D10. D10 tadi adalah NPWP. Nah, jika NPWP sama dengan 0 atau tidak ada, maka totalnya itu adalah 120%. Jika tidak, itu 100% dikali AX10 itu adalah PPh teratur sebulan ditambah AZ10 itu PPh atas THR dan bonus. Maka hasilnya di sini 665.450. Nah, itu untuk penghitungan PPh Januari 2022. Nah, untuk penghitungan PPh Februari dan Maret dan bulan selanjutnya itu sama saja rumusnya, jadi saya tidak akan menjelaskannya. Untuk kerja PPh Desembernya itu akan dijelaskan oleh rekan saya di materi selanjutnya. Jadi untuk materi yang saya jelaskan ini hanya membuat kertas PPh dari bulan Januari sampai November saja. Baik, sekian, terima kasih.